Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita teman-teman semua sudah berkumpul di ruangan yang sekarang ini ialah untuk acara penyebaran pemahaman dan peningkatan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maida, SMP Negeri 1 Sudun, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Kepada Ibu Maida, silakan. Terima kasih kepada Pak Sudirman yang telah membuka acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Yaitu oleh saya sendiri, Maya, SMP Negeri 1 Sudun, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Nah, di dalam penyebaran budaya positif, apa itu lingkungan positif? Lingkungan positif adalah tanggung jawab kita semua sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter yang baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Kemudian selanjutnya konsep utama budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan jelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pastinya sudah mengerti apa itu tentang pelajar Pancasila, ya, tidak perlu kita bahas itu. Kemudian selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Contohnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, menggunakan hal tersebut menuju identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat semisal bujukan nasihat-nasihat jika
memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seorang individu yang merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai suatu tujuan tertentu. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang ditetapkan. Kemudian tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Kemudian restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat amen atau memperbaiki situasi. Kemudian ada posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, dan selanjutnya pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol guru yang kita lakukan ketika kita mengajar di sekolah, ya. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap dan rapi pada saat upacara. Yang pertama penghukum, ya. Penghukum contohnya berdiri di depan barisan. Kemudian membuat rasa bersalah beberapa kali Bu guru harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah kata-kata yang posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Kemudian teman, kita posisi guru, kita sebagai teman. Ayolah buat Bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Nah, itu adalah kita sebagai memposisikan kita sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu jika kita seorang guru sebagai pemantau. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, ini adalah posisi guru ketika menjadi manajer. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas membuat keyakinan kelas bisa lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dibandingkan dengan membuat aturan kelas yang ketat. Keyakinan kelas dapat memotivasi siswa
siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri, sehingga mereka merasa memiliki kendali atas lingkungan belajar mereka. Selain itu, keyakinan kelas juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang bagaimana mereka ingin belajar dan bekerja sama. Kemudian hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berbuat salah itu wajar. Ini contohnya ya. Seperti apa ya kata-katanya? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan. Nah, jadi kita harus menstabilkan identitas. Yaitu bertanya, kita harus mengatakan berbuat salah itu wajar. Jangan langsung kita penilaikan siswa, kamu salah. Jangan kita katakan siswa kita salah, tetapi kita harus katakan berbuat salah itu wajar, karena kita semua manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bagaimana? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini sambungan yang tadi. Jadi ketika siswa kita melakukan tindakan yang salah, jadi kita harus seperti kita memberi motivasi, semangat untuk siswa kita. Jangan langsung memvonis, jangan dengan nada yang marah, tetapi nada yang lembut kepada anak-anak kita, mengatakan kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Kita harus mendengarkannya. Jangan langsung mengatakan memvonis, kamu memang selalu begini, kamu memang. Nah, itu yang
Ya, kita harus menstabilkan identitas. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengatakan kamu salah. Nah, berarti kita harus mengiyakan dulu bahwa salah itu wajar. Kita harus mengatakan itu. Tetapi yang sering kita lihat, yang sering yang terjadi di lingkungan kita, itu kita selama ini selalu menjadi penghukum. Kita tidak menstabilkan identitas, tidak menjadi manajer. Kita begitu anak-anak melakukan kesalahan, kita langsung vonis apa yang kamu lakukan itu salah. Nah, langsung kita katakan itu salah. Padahal itu tidak boleh kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi tentang penyebaran budaya positif. Ya, silakan Mbak Eva. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit refleksi dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Maida sebagai calon penggerak angkatan 11. Masalah di mana yang selama ini kita lakukan adalah sebagai penghukum, ya. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita selalu melakukan penghukum tanpa kita memantau dan menjadi seorang manajer. Berarti di sini saya secara pribadi sudah mengetahui bahwa kita harus melakukan menstabilkan identitas itu, menanyakan kepada anak apa yang harus dilakukan, kenapa itu dilakukan. Pasti mereka punya alasan tersendiri, ya. Jadi di sini kami alhamdulillah sudah mungkin untuk ke depan kami akan menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Maida. Jadi perasaan, tapi selama ini kita melakukan sebagai penghukum, kemudian sebagai tidak memantau, menghukum dan memantau, ya, tapi tidak menjadi sebagai seorang manajer. Jadi untuk ke depan kami akan melakukan menerapkan, mencoba menerapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
didasari oleh motivasi dalam diri sendiri, yang artinya seperangkat nilai dan prinsip yang kalian sepakati bersama. Nah, kemudian untuk apa kita buat keyakinan kelas itu? Agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin serta bisa menghormati orang lain. Nah, nanti keyakinan kelas yang kalian buat bersama-sama itu dasar dari dalam diri kalian, yaitu internal, bukan paksaan dari orang lain ya. Nah, jadi yang kalian sepakati bersama itu yang ada dalam diri untuk dilaksanakan. Nah, itu adalah keyakinan kelas ya. Nah, Ibu akan bagikan ya. Nanti kalian akan tulis tentang keyakinan kelas ya. Sekarang silahkan kalian tulis ya, yang dari dalam diri kalian, apa yang mau kalian tulis tentang keyakinan kelas kita ya, silahkan ditulis. Nanti yang sudah menulis silahkan tempel ke depan, akan kita bacakan sama-sama.
Ada lagi? Punya. Kok bangga beda? Enak jatuh bawah. Baiklah. Ini sudah kalian tulis ya, hasil dari pikiran kalian masing-masing ya. Sekarang boleh ke depan untuk membacakan ya. Silakan. Siapa yang akan membacakan? Iya, satu. Tidak keluar masuk di dalam kelas. Tidak keluar masuk di dalam kelas. Oke, silahkan duduk. Yang lain? Silahkan bangunan. Cepat. Jangan mencontek. Ya, jangan mencontek. Silakan yang lain. Jangan membuli teman. Iya, jangan membuli teman. Yang lain, silakan. Silakan depan nak, bangun, tinggal bacakan. Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Selanjutnya, silakan. Jujur kelas, tetap bersih. Iya, jujur dan tetap bersih. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya, tolong ke depan. Jangan duduk di atas meja. Selanjutnya.
mengerjakan tugas sendiri. Kira-kira termasuk mana nak mengerjakan tugas sendiri? Mandiri ya. Dan yang terakhir, apa? Kira-kira cukup 5? Tadi sudah saya bacakan. Dilarang buang sampah sembarangan, termasuk dalam menjaga kebersihan. Jangan membuli teman, termasuk ke dalam saling menghormati dan menghargai. Kemudian memberi salam kepada guru, berarti masuk ke sopan santun ya. Apa lagi ya nak? Ya, jangan mencontek, masuk ke mandiri. Inilah keyakinan kelas kita, yaitu ada 5 ya. Yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua sopan santun, yang ketiga saling menghormati dan menghargai, yang keempat disiplin, dan yang kelima mandiri ya. Jadi tadi di sini tidak keluar masuk ke dalam kelas. Kemudian jangan mencontek, kemudian jangan mencoret dinding, jangan membuli teman ya, menjaga kebersihan, jujur, kemudian jangan duduk di atas meja, kemudian masuk kelas tepat waktu ya, salam dengan guru, kemudian jangan buang sampah di dalam kelas, kemudian jangan mengerjakan PR di sekolah. Nah, ini yang pertama dulu apa kira-kira keyakinan kelasnya? Jangan berkelahi di dalam kelas. Kemudian jangan coret-coret dinding. Kalau jangan coret-coret dinding, kira-kira masuk dalam keyakinan kelas apa kira-kira nak? Coret-coret dinding? Iya betul, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini keyakinan kelas kita yang pertama ya. Kemudian memberi salam kepada guru. Kira-kira keyakinan kelasnya apa nak? Memberi salam kepada guru? Iya, sopan santun. Nah, ada 2 ya. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga ya. Jangan membuli teman. Kemudian jangan berkelahi di dalam kelas. Jangan duduk di atas meja. Ini kira-kira apa nak ya keyakinan kelasnya? Hah? Saling menghargai. Iya, saling menghargai ataupun saling menghormati dan menghargai.
Disiplin boleh. Tadi disiplin ada lagi masuk tepat waktu. Berarti disiplin. Yang kelima ya. Mengerjakan tugas sendiri. Kira-kira termasuk mana nak? Mengerjakan tugas sendiri? Mandiri ya. Dan yang terakhir apa? Kira-kira cukup 5? Tadi sudah saya bacakan. Dilarang buang sampah sembarangan, termasuk dalam menjaga kebersihan. Jangan membuli teman, termasuk ke dalam saling menghormati dan menghargai. Kemudian memberi salam kepada guru, berarti masuk ke sopan santun ya. Apa lagi ya nak? Ya, jangan mencontek, masuk ke mandiri. Inilah keyakinan kelas kita, yaitu ada 5 ya. Yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua sopan santun, ketiga saling menghormati dan menghargai, yang keempat disiplin, dan yang kelima mandiri ya. Jadi saling menghormati dan menghargai. Kemudian memberi salam kepada guru, berarti masuk ke sopan santun ya. Apa lagi ya nak? Ya, jangan mencontek, masuk ke mandiri. Inilah keyakinan kelas kita, yaitu ada 5 ya. Yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua sopan santun, ketiga saling menghormati dan menghargai, yang keempat